Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan review tentang buku The History of the Quranic Text, yaitu pada bab 18 sampai 19, dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, yaitu pada lampiran pertama dan kedua. Baik, kita masuk ke buku The History of the Quranic Text, yaitu pada bab 18 terdapat tentang orientalitas dan Al-Quran. Puin dan bagian-bagian manuskrip San'a, yaitu pada peninggalan mushaf tua ini secara ilmiah meyakinkan berasal dari abad pertama adalah setelah Hijriah, karena keberadaan manuskrip-manuskrip tersebut memiliki satu-satunya bukti monumental tentang penyelesaian tulisan Al-Quran pada abad pertama Hijriah. Seperti yang ditundingkan oleh para ilmuwan non-muslim, pada abad ketiga Hijriah, kaum muslimin akan bertanya apa pentingnya informasi yang dilansir oleh seorang ilmuwan non-muslim. Manuskrip San'a merupakan satu-satunya bukti monumental yang penyelesaian penulisan Al-Quran itu pada abad pertama Hijriah, yang merupakan argumen kuat terhadap tuduhan banyak ilmuwan non-muslim bahwa ia baru selesai pada abad ketiga. Yang kedua, bahwa kaum muslimin tidak punya bukti bahwa Al-Quran yang lengkap telah ada sejak zaman pemerintahan Utsman, yang hanya berpijak pada keimanan yang baik yang selalu dijadikan sebagai sandaran. Dan semua orientalitas menuding bahwa penulisan Al-Quran terselesaikan pada awal abad ketiga. Yang ada di beberapa di antara mereka, seperti Pendeta Mingana, berpendapat bahwa penulisan Al-Quran telah lengkap pada abad pertama, yang menurutnya yaitu Muir, yang berpegang bahwa mushaf yang ada sekarang adalah sama dengan apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada pula Al-Hazzaz, yang banyak dipuji oleh ilmuwan barat karena menyempurnakan penulisan Al-Quran. Semua tahun bergabung dalam abad pertama Hijriah, dan tidak ada kepastian dari Puin telah membuka peluang untuk meletakkan waktu kapan saja dalam periode ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 19, yaitu tentang beberapa motivasi orientalitas, kajian subjektivitas. Di sini, meneliti akar orientalisme yang menghendaki studi yang mendalam tentu masalah politik, guna menyingkap beberapa pandangan yang melingkari motivasi mereka, sehingga para pembaca dapat mengukur kajian barat terhadap Al-Quran sebagaimana mestinya, yaitu pada menggunakan analogi Yahudi. Sebelum membicarakan orientalisme, di sini ada satu pertanyaan yang dimana menurut pandangan Yahudi, apakah atau dapatkah seorang ilmuwan yang antisemitisme dikatakan tidak memihak ketika mengkaji dokumen yang mereka seperti Perjanjian Lama atau gulungan kertas laut mati, yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu Dead Sea Scrolls. Apapun keputusan yang diberikan baik positif maupun negatif, hendaknya juga diterapkan pada kalangan orientalitas yang seharusnya berlaku jujur saat melakukan pembedahan terhadap ajaran Islam. Lalu terdapat tindak balas kaum muslimin. Penindasan orang Israel terhadap sejarah orang Palestina, Keith Whitlam, atau guru besar studi agama dari Universitas Stirling atau Skotlandia, yang pengarang sebuah makalah yang memicu kontroversi besar di kalangan ilmuwan kitab Injil, menyatakan perlakuan konspirasi yang dilakukan oleh para ilmuwan Injil dan arkeologis, khususnya orang-orang Zionis, dalam satu bentuk bahwa penolakan terhadap sejarah orang-orang yang telah menetap lama sebelum orang-orang Israel di bumi Palestina, yaitu pada zaman purbakala. Sejak tahun 1948, sikap keilmuan orang-orang Israel merupakan satu sejarah masa lampau di mana yang menggunakan upaya orang-orang Israel kuno dalam mendapatkan tanah Palestina sambil meremehkan dan menghapus sejarah dan budaya orang-orang pribumi di sana. Dengan begitu, para ilmuwan Injil bertujuan menghilangkan hak orang-orang Palestina dari tanah mereka di masa sekarang dengan cara membuang hak mereka di masa lampau. Baiknya kita ke buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran pada lampiran pertama dan kedua. Pada lampiran pertama, setelah kaum muslimin dan Al-Quran, penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Setelah penyebar luasan salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan.
dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Dengan demikian, eksistensi sejumlah penghafal Al-Quran Quro atau pembaca-pembaca Al-Quran atau hamalat Al-Quran, pengemban atau pembawa tradisi Quran, belakangan juga dikenal sebagai hafiz atau zamak hufaz yang penghafal jelas merupakan suatu keharusan sejarah. Dari generasi pertama Islam, dikabarkan bahwa orang pertama yang membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah adalah Ibnu Mas'ud. Upaya lain untuk memahami Al-Quran yang dalam kenyataan paling banyak dilakukan kalangan kaum muslim adalah melalui tafsir. Tafsir mencakup penjelasan tentang sebab pewahyuan sebagai bagian Al-Quran, kedudukan bagian tersebut dalam surat termaksud, dan kisah sejarahnya. Penjelasan ini juga menyangkut penentuan masa pewahyuan Makkiyah dan Madaniyah, Muhkam Mustasabi, Nasikh Mansukh, dan Khasr, dan lainnya. Sementara ta'wil mencakup penjelasan makna umum maupun khusus kata-kata Al-Quran atau istilah teknis untuk penjelasan alegoris dan metaforis terhadap Al-Quran. Selanjutnya, kita masuk ke lampiran kedua. Perhatian ilmiah keserjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis, kepala biara Cluny, ke Toledo pada perempat kedua abad ke-12. Dengan pertimbangan utama membasmi kepercayaan heretik yakni Yahudi dan Islam dan membela keyakinan Kristiani, ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskan menerjemah serangkai teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Hasil kerja tim tersebut dikenal sebagai Clun Corpus yang kemudian tersebar luas. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pertama kali digarap oleh Alexander Ross dan terbit pada 1649. Karya ini tidak langsung mengacu kepada teks orisinal Arab, tetapi disandarkan pada penerjemah Prancis atau Douay. Dengan demikian, berbagai kelemahan dalam penerjemahan Douay baik dicapai dalam terjemahan Al-Quran yang disusun Saleh terbit pada 1734. Dalam terjemahan, Saleh menyertakan suatu prawaca yang berisi pemikiran-pemikiran objektif yang ringkasan tentang Islam. Beberapa abad setelah Cusa, belum terlihat pergeseran yang berarti dari sikap apologetik anti-Islam yang ditunjukkan para sarjana Barat. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Italia diterbitkan Arifabene pada abad 1549, misalnya mencakup De Doctoria dan Generatio dan Chronia sebagai bagian aktual Al-Quran, bahkan Al-Quran versi Inggris dan terjemahan Perancis di Douay yang dianggap los pada 1649 yang masih memperlihatkan ciri apologetik lama. Bebarengan dengan Abdul Rahman dengan memanfaatkan relasi filosofis John Whitsom dalam karyanya Order Means, yang memandang bahwa kajian Islam yang dilakukan Orster bisa sama absahnya dengan insyidar. Segitu saja hasil review dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.